warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan jawaban dari soal S1711. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Pembentukan operasi cabang. PT Otomotif memutuskan membuka cabang di Makassar tahun 20X3. Transaksi operasi cabang selama tahun 20X3 sebagai berikut. Yang pertama, mobil senilai 350 juta dan kas sebesar 200 juta ditransfer dari kantor pusat. Yang kedua, cabang membeli persediaan mobil tambahan secara kredit sebesar 400 juta dari distributor lain. Yang ketiga, cabang mencatat penjualan sebesar 650 juta selama periode berjalan. Beban pokok penjualan sebesar 425 juta, kas yang berhasil ditagih sebesar 600 juta. Yang keempat, biaya iklan sebesar 45 juta telah terjadi dan dibayar oleh cabang. Yang kelima, cabang membayar 370 juta utang ke distributor lain dan mengembalikan 120 juta ke kantor pusat. Diminta yang A, buatlah ayat jurnal untuk setiap transaksi tersebut pada pembukuan cabang. Yang B, buatlah laporan laba rugi untuk cabang tahun 20X3. Yang C, buatlah laporan posisi keuangan untuk cabang pada tanggal 31 Desember 20X3. Baiklah, pertama jawaban yang pertama akan dijelaskan oleh... Baiklah teman-teman, saya Franciscus akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu buatlah jurnal untuk setiap transaksi operasi cabang PT Otomotif selama 2013. Untuk transaksi pertama, di sini kantor pusat memberikan persediaan awal mobil senilai 350 juta dan kas sebesar 200 juta. Di sini kita bisa langsung menjurnal dengan cara kas sebesar 200 juta di debit untuk modal awal, lalu modal kantor pusat di kredit sebesar 200 juta juga. Lalu persediaan awalnya di debit sebesar 350 juta dan pada modal kantor pusat sebesar 350 juta pula di kredit. Atau teman-teman bisa menjurnalnya dengan cara kas persediaan pada modal kantor pusat. Itu sama aja. Lalu untuk transaksi kedua, di sini cabang membeli persediaan tambahan secara kredit sebesar 400 juta dari distributor lain. Karena penjualan secara kredit, tentu saja ini berkaitan dengan utang dagang. Jadi teman-teman bisa menjurnal dengan cara persediaan bertambah di debit sebesar 400 juta dan utang dagang sebesar 400 juta pula di kredit. Lalu untuk transaksi yang ketiga, cabang mencatat terdapat penjualan sebesar 650 juta selama periode berjalan dan beban pokok penjualan sebesar 425 juta. Kas yang berhasil ditagihkan sebesar 600 juta. Jadi dari hasil penjualan ini yang berhasil mereka bayar sebesar 600 juta. Tapi terdapat selisih kurang yang mereka bayar ke kita sebesar 50 juta dan ini masuk ke akun piutang dagang. Jadi jurnalnya kas bertambah 600 juta di debit piutang dagang, yang kekurangan ini kita catat di debit bertambah piutang dagangnya, lalu pada penjualan sebesar 650 juta di kredit. Dan untuk transaksi ketiga itu ada dua jurnal, dan jurnal keduanya itu harga pokok penjualan sebesar 425 juta pada persediaan sebesar 425 juta pula. Dan untuk transaksi yang keempat, terdapat biaya iklan sebesar 45 juta, lalu biaya komisi penjualan sebesar 65 juta, dan biaya operasi lainnya sebesar 45 juta yang telah terjadi dan dibayarkan oleh cabang. Dan untuk biaya-biaya ini tentu saja ini membayarnya selalu cash, dan kas kita akan berkurang dan kita tinggal jurnalkan saja biaya-biaya tersebut di debit dan pada kas di kredit. Kasnya lalu untuk transaksi kelima, cabang membayar utang sebesar 370 juta ke distributor lain dan mengembalikan setoran modal awal ke kantor pusat sebesar 120 juta. Ini untuk di sini terdapat dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama itu pembayaran utang, tentu saja utang berkurang di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 370 juta. Dan untuk transaksi kedua, pengembalian setoran ke kantor pusat, yaitu dengan cara
modal kantor pusat di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 120 juta. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari saya mengenai untuk penjurnalan PT Otomotif Cabang di Makassar. Berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Terima kasih. Baiklah, saya Anissa Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Dalam neraca saldo ada beberapa akun. Yang pertama yaitu kas pada debit sebesar 160 juta, sedangkan piutang dagangnya sebesar 50 juta, dan persediaannya terletak pada debit sebesar 325 juta. Dan selanjutnya yaitu hutang dagangnya terletak pada kredit sebesar 30 juta, dan modal kantor pusatnya terletak pada kredit juga sebesar 430 juta, dan sedangkan pada penjualannya terletak di kredit sebesar 650 juta, dan selanjutnya itu harga pokok penjualan terletak pada debit sebesar 425 juta, dan biaya iklannya sebesar 40 juta, dan biaya komisi penjualannya sekitar 65 juta, dan biaya operasi lainnya sebesar 45 juta. Baiklah teman-teman, saya Rico John. Di sini saya akan menjelaskan rincian dari laporan laba rugi perusahaan cabang otomotif tahun 2013. Dalam laporan laba rugi tersebut, perusahaan cabang mencatat transaksi penjualan sebesar 650 juta selama periode berjalan. Kemudian harga pokok penjualan yang dicatat sebesar 425 juta. Lalu didapati total dari laba bruto sebesar 225 juta. Kemudian perusahaan cabang otomotif juga mengeluarkan biaya, di mana tercatat biaya iklan sebesar 40 juta, biaya komisi penjualan sebesar 65 juta, dan yang terakhir ada biaya operasi lainnya sebesar 45 juta. Dari total biaya yang dikeluarkan oleh PT Cabang Otomotif, ditotalkan beban yang dikeluarkan adalah sebesar 150 juta. Kemudian, dari rincian tersebut, dijumlahkan didapati total dari laba bersih laporan laba rugi sebesar 75 juta rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, di laporan posisi keuangan itu terdapat beberapa komponen, yaitu aset, kewajiban, ekuitas. Di laporan posisi keuangan PT Otomotif Cabang Makassar, di aset itu terdapat kas, piutang dagang, persediaan, di mana kas 160 juta, piutang dagang 50 juta, dan persediaan 325 juta, itu jumlahnya sesuai yang ada di neraca saldo. Maka, total aset adalah 535 juta rupiah. Selanjutnya, di kewajiban. Di kewajiban terdapat hutang dagang sebesar 30 juta rupiah, jumlahnya juga sesuai yang ada di neraca saldo. Selanjutnya ada ekuitas. Di ekuitas terdapat dua komponen, yaitu modal kantor pusat 430 juta, itu juga terdapat di neraca saldo, dan laba bulan berjalan itu terdapat di laporan laba rugi sebesar 75 juta. Maka total ekuitas yaitu 550 juta, dan total kewajiban dan ekuitas sebesar 535 juta, yaitu jumlah kewajiban dan ekuitas. Baiklah, sekian penjelasan jawaban dari soal pembentukan cabang operasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.